Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di channel Saka Nagari. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah menarik dari channel kami. Kali ini saya akan bercerita tentang seramnya malam Jumat Kliwon. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Suara angin menderu di sunyinya malam, seiring suara anjing yang menyalak di lebatnya hujan. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Suasana kampung seakan tak ada penghuninya, walau jam dinding rumah Bujang Lapuk baru menunjukkan pukul 19.30. Suara riuh rendah di surau tempat para penduduk mengadakan perkumpulan pengajian telah tak terdengar. Warga yang biasa mengisi malam Jumat dengan tadarus Al-Quran, Yasinan, telah pulang. Dan para penduduk tak ada yang nampak di luar pintunya masing-masing. Bujang Lapuk, seumuran 35 tahun, yang belum kawin sampai saat ini, heran bercampur bimbang. Orang rumah semuanya pergi melayat saudaranya yang meninggal di kampung tetangga sebelahan kampungnya. Yang menemani Bujang Lapuk hanyalah sebuah radio kuno di balik kamar biliknya. Sarung yang menggantung di paku tiang kayu kamarnya secepatnya dikalungkan di lehernya. Sarung kotak-kotak hitam sedikit bisa menahan dinginnya malam ketika angin semilir menusuk tulang, menyapu dadanya lewat daun pintu yang baru saja dibukanya. Pandangannya menerawang keluar pagar bambu rumahnya. Tanah yang basah karena guyuran hujan dari mulai petang menjelang sore tadi. Kursi bambu di teras rumahnya yang berukuran sedang. Tembok setengah dan ke atasnya hanya pakai anyaman bilik bambu yang nampak kusam. Diterangi bola lampu listrik 5 watt yang hanya satu gantungan saja. Cahaya temaram malam itu semakin menambah keseraman. Bujang Lapuk batuk-batuk kecil. Pemuda berperawakan tinggi kurus dan tak berdaging itu ada maksud untuk keluar, untuk menghampiri temannya di seberang jalan perkampungan. Dan yang harus dilalui adalah sebuah pemakaman besar, aset warga kampungnya. Dia berpikir sejenak. Bila melewati pemakaman besar itu, mungkin malam Jumat ini gelap. Karena sama sekali di jalan depan pemakaman tersebut tak ada lampu penerangan jalan umum. Tapi bila hanya diem di rumah, hanya sendirian di malam Jumat yang sepi ini, alangkah menyiksanya bagiku. Sebelum keluar, dia mengambil senter untuk membantu penerangan dan mengambil uang di dompetnya yang telah hampir membusuk. Diambilnya uang recehan Rp5.000 dari dompetnya yang menyisakan duit recehan, yang lainnya hasil dari upaya menjual butiran kelapa yang dia panen dari kebun keluarganya tadi siang. Dengan mengendap-endap berjalan ke belakang rumah tetangganya yang kelihatannya telah tertidur semua. Bujang Lapuk kini masuk ke jalan gang di tengah kebun singkong yang gelap. Namun sejenak dadanya berdegup kencang. Di tengah kelamnya malam itu terdengar sayup-sayup suara misterius, suara tawa cekikikan, ketawa dan mendesah. Bray, bulu kuduk Bujang Lapuk berdiri tegang. Dia ingat bahwa di depannya ada seonggokan tanah yang baru digali. Yang dia ketahui itu kuburan bayi, anak tetangganya yang meninggal dunia 2 hari lalu. Dia lalu mengambil sebatang rokoknya, menyalakan korek api sambil menghisap sigaretnya agar cepat menyala, alih-alih untuk melupakan pendengarannya yang baru dialaminya barusan. Dengan sedikit memacu langkahnya, tetapi suara sayup-sayup ketawa cekikikan itu semakin kuat mendenging di telinganya. Dan suara desahan itu sebetulnya yang membuat bulu kuduknya tegak berdiri. Di malam gelap dan malam Jumat pula, pemuda Lapuk itu telah mendekat ke asal suara cekikikan dan mendesah. Bujang Lapuk tegar melangkah
Namun getar hatinya, tak bisa dipungkiri dia ketakutan juga. Karena di gelapnya malam Jumat Kliwon itu ada suara misterius yang terdengar oleh telinganya. Dia terus mengendap dengan sedikit dadanya yang terus berdegup rada kencang. Ternyata suara itu berasal dari belakang rumah tetangga barunya. Dengan gaya menyelidik, kepala Bujang Lapuk berhasil mendekat ke asal muasal suara tawa cekikikan yang menyeramkan itu. Suara itu tadi di belakang, dan suara ah itu kenapa di tengah rumah ya? Lampu rumah itu kenapa meredup ya? Apa itu suara manusia atau apa nih? Gumam pemuda lapuk itu dalam hati. Tapi kok suara itu berhenti juga tuh? Aku penasaran juga nih. Hatinya berkecamuk. Oh, mataku melihat pergerakan. Ada 2 orang di dalam rumah itu. Yang satu mendongak, yang satu lagi posisi nyungsep. Kenapa aku jadi begini? Bujang Lapuk nampak bergetar. Lututnya semakin lemas. Karena suara desahan dan cekikikan itu kini dinikmatinya dengan siaran pandangan mata. Seperti siaran live show-nya televisi swasta. Malam yang seram itu kini telah berubah suasananya. Hampir 1 jam pemuda lapuk mengintipkan kepala lapuknya itu di lubang bilik rumah tetangga barunya yang 2 hari yang lalu mengalami musibah kehilangan anak bayinya tersebut. Pemuda kasep itu semakin bergetar dengan aksi tersebut karena dalam rumah itu sudah dipastikan asal muasal suara misterius ketawa cekikikan dan suara mendesahnya 2 makhluk yang tengah menikmati proses bikin anak baru lagi. Terlihat si lelaki memacu pinggulnya maju mundur dengan cepat, sementara perempuannya yang di bawah mengangkat kakinya sembari menggapit punggung si lelaki. Desahannya, erangannya semakin keras, hingga akhirnya tubuh mereka kelihatan mengejang, lalu berguling-guling di atas peraduannya. Terdengar suara ngos-ngosan bercampur rintihan kenikmatan. Karena ritual sakral pembuahan induk semang itu telah selesai, sekali lagi dengan mengendap-endap, pemuda lapuk kini berhasil menjauh dari rumah itu. Dan dia mencoba kembali ke rumahnya yang agak jauh dari rumah tetangga barunya tersebut. Keseraman malam Jumat Kliwon kali ini telah menambah penderitaannya. Alangkah indahnya bila aku telah kawin. Mungkin aku tak akan jadi tukang ngintipin orang yang begituan. Si pemuda lapuk menerawang ke awang-awang. Jam dinding di kamarnya telah beranjak ke pukul 23. Dan sebetulnya Bujang Lapuk itu mungkin belum mengetahui berkah dari malam Jumat bagi yang perang keringat di malam Jumat, yaitu memberi nafkah batiniah bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan secara sah. Terima kasih masih bersama channel Saka Nagari. Silahkan tulis saran Anda di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.